Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat semuanya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pada tema 3, subtema 2 dengan muatan PPKN. Apa ya materinya hari ini? Iya, kita akan membahas tentang manfaat gotong royong. Ya. Apa itu gotong royong? Ya, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk saling membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, baik itu dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan sekolah. Ternyata gotong royong itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau umur 35 tahun. Nah, sebelum masa kenabian beliau, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir yang menerjang kawasan Mekah. Saat itu Ka'bah hanyalah berupa tumpukan batu yang berukuran tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9 hasta di depan masa Ismail alaihi salam dan tidak memiliki atap. Karenanya harta terpendam yang ada di dalamnya berhasil dicuri oleh segerombolan para pencuri. Di samping itu, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhnya bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Masya Allah. Ternyata kerusakan itu bukan hanya karena banjir, tapi karena sering dicuri oleh orang-orang kafir. Karena rusaknya Ka'bah ini, para kabilah di Makkah bersepakat untuk melakukan renovasi. Ka'bah dipugar dan dirobohkan hingga pondasi pertama yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Masing-masing kabilah di Mekah mendapatkan bagian dan tugas dalam renovasi itu. Ya. Pemimpin proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan Rasulullah juga ikut dalam kegiatan atau pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah pada saat itu. Masya Allah. Ternyata Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara kita bergotong royong agar apa yang kita lakukan itu terasa ringan, karena ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Nah, apakah kalian setiap hari di rumah melaksanakan gotong royong? Insya Allah, Ustazah yakin kalian pasti bisa melaksanakan pekerjaan di rumah dengan cara bergotong royong. Misalnya bangun tidur agar bisa meringankan pekerjaan orang tua kalian. Kalian bangun tidur bisa langsung lipat selimutnya dengan rapi, kemudian rapikan tempat tidurnya, ya. Kemudian bisa saling bekerja sama, misalnya menyapu halaman, misalnya punya kakak ahwatnya bisa mencuci piring. Nah, untuk yang ikhwan bisa mengumpulkan sampah, misalnya di halaman rumahnya itu banyak pepohonan. Nah, bisa mengumpulkan sampah daunnya, disimpan, dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, kalian tahu kegiatan gotong royong itu sangat bermanfaat untuk kita. Ya, manfaatnya salah satunya yaitu
menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. Ya, jadi saling menolong, saling meringankan. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi tadi kegiatan membersihkan kamar kalian atau merapikan kamar kalian itu akan menimbulkan rasa tanggung jawab. Oh iya ya, ini kan tanggung jawab saya karena saya sudah tidur di kamar ini, jadi kamar ini harus rapi. Seperti itu, harus dibersihkan. Karena kalau kita tidur di tempat yang berantakan bisa mengganggu kenyamanan saat tidur ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Ya, ini misalnya kalian di jalan bertemu orang habis bensin. Nah, misalnya nanti saat kalian sudah bisa pakai kendaraan sendiri gitu kan, bertemu dengan orang yang kehabisan bensin atau bannya bocor. Nah, silahkan bantu dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Jadi jika kita bekerja bersama-sama dengan keluarga kita, maka hubungannya akan semakin erat. Ternyata indah ya, saling tolong menolong seperti itu. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Misalnya ada kegiatan Maulid Nabi nih, sebentar lagi akan Maulid Nabi. Nah, biasanya para remaja masjid ataupun warga di sekitar kalian itu akan mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Nah, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara bergotong royong, dari mulai membersihkan masjid, menyiapkan konsumsi untuk para jamaah, ya kan? Iya, itu contohnya. Nah, dari manfaat ini semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya dari bergotong royong. Demikian materi dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.